Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Oke. Pagi ya. Pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu semua? Sukses, mulia. Saya doakan Anda semakin sukses, semakin mulia. Amin. Amin. Perkenalkan bapak-bapak, ibu-ibu, nama saya Wirzal Taufik, biasa dipanggil Bang Wirzal. Ya. Saya memang mempunyai gelar MBA, alhamdulillah saya menyelesaikan studi saya di ITB, mendapatkan gelar MBA saya, tapi tolong MBA-nya ditaruh di belakang saja, jangan ditaruh di depan. Jadinya Mbak Wirzal kan repot, jadinya saya maunya dipanggilnya Bang Wirzal. Ketawanya jangan berlebihan ya Mas ya, makasih. Oke, Mas Afgan tadi ya. Oke, saya bersyukur banget hari ini bisa hadir di sini bertemu dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang luar biasa. Ada beberapa undangan saya. Mas Inu, Ibu dari Puskesmas Pulau Gadung, terima kasih, beri tepuk tangan. Ada sahabat saya juga, Mas Bagus Rahmatsyah, beri tepuk tangan. Ya. Ada Mas Ihsan tadi, oke, beri tepuk tangan juga. Ini dari Kreatif Media Marketing Consulting. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini 40 menit ke depan saya ingin sharing tentang pelatihan saya yaitu Value Awareness Training. Tapi sebelum itu saya mau tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu di sini, ada di sini yang masih mungkin pelajar sekolah masih sih? Oke, beri tepuk tangan untuk adik kita di sini ya. Ada Mas Demi juga. Terima kasih. Ada juga di sini yang sudah bekerja atau memiliki usaha sendiri? Wow, semuanya ya. Beri tepuk tangan untuk Anda semua. Ada di sini yang sudah berkeluarga? Ada? Oke. Ada yang belum berkeluarga? Oke, ya, yang belum, Mas, tolong jangan angkat tangan, Mas. Saya kasih tahu sama istri Anda nanti ya. Ada yang tadi yang belum berkeluarga, tolong tetap angkat tangan. Yang belum berkeluarga dan masih belum juga punya pasangan, bisa lihat ke kanan kirinya. Mungkin tadi ada yang bisa ditemui setelah ini gitu ya. Oke, saya juga mau tanya, apakah di sini ada yang punya teman? Tolong silakan angkat tangan Anda. Ada yang punya teman? Punya teman nggak? Kalau teman, coba lihat ke kanan kiri Anda deh. Kalau ada yang nggak ngangkat tangannya, tolong bilang sama dia, Mas, Mbak, saya bersedia menjadi teman Anda. Kasihan sekali hidup Anda kalau sendirian banget gitu kan? Ternyata kita sebagai manusia adalah makhluk sosial. Banyak interaksi yang kita temui dengan orang-orang lain, betul? Tapi ketika dalam interaksi seperti itu, biasanya apa yang terjadi? Kalau di rumah tangga, Mas, apa yang biasanya terjadi? Hubungan gak harmonis. Kayak gimana tuh hubungan yang gak harmonis? Wah, jalan sendiri. Bayangkan dalam sebuah rumah tangga, satu rumah masing-masing jalan sendiri. Soalnya memang kantornya beda, Mas. Jadi ya gak apa-apa jalan sendiri gitu. Tolong Mas, ketawanya jangan terlalu berlebihan, Mas. Saya bukan tukul, Mas. Terima kasih ya Mas Afgan. Oke, itu di dalam rumah tangga. Kalau terjadi hubungan yang tidak harmonis, bisa jadi. Bayangkan Anda jalani rumah tangga Anda 10, 15 tahun, 25 tahun, 30 tahun, sampai kakek nenek. Tapi semua jalan sendiri. Lalu di pekerjaan, apa yang terjadi? Ketemu masalah-masalah juga nggak? Bagi Anda yang bekerja, bagi Anda yang berusaha, punya usaha sendiri. Ada nggak Pak kira-kira Pak? Apa tuh masalahnya biasanya? Karyawannya susah dikasih tahu. Kalau kita balik sudut pandangnya, menurut karyawan, apa kira-kira Pak? Saya susah. Oh, itu bagus Pak kalau karyawannya bilang begitu. Biasa. Mungkin kalau karyawan bisa jadi bilang, ini bos gak ngerti pendapat saya, gitu kan? Benar gak? Jadi akan selalu ada cekcok seperti itu. Belum lagi sama teman. Kalau sama teman masalahnya biasanya kayak gimana? Oh, nyebelin temennya Pak. Ada kejadian katanya teman saya nikung saya. Aduh. Ya, saya udah punya calon, tahu-tahu ditikung sama temen. Coba bayangkan. Sakitnya di mana Pak kalau kayak gitu? Hah? Di sini dan di mana-mana gitu kan ya. Sakit banget. Dan lebih parah lagi, ternyata hubungan yang besar juga yang kita miliki adalah dengan diri kita sendiri. Terjadilah konflik di dalam diri kita sendiri yang sekarang ini ngetren banget bahasanya, namanya apa? Galau. Nah, kalau ini diteruskan, dibiarkan terus-menerus bapak-bapak, ibu-ibu, konflik ini terjadi terus-menerus di rumah tangga tadi Pak. Apa akibat terburuknya? Bisa ranjang saja? Ya jangan. Tapi kalau ini terus-menerus konflik tersebut dibiarkan, bisa jadi sampai terjadi perpisahan, perceraian.
Di pekerjaan Pak, apa yang akan terjadi? Oh, saya pecat dia. Ini kebetulan bosnya tadi saya belum lupa, belum nyari karyawannya yang mana nih gitu kan ya. Bosnya pecat, oh. Ya, atau kalau ceritanya Mas Taufik tadi, karyawannya nyembunyiin ininya, apa namanya? Sepatunya, sepatu bosnya tadi ya. Tapi bisa jadi terjadi itu. Karyawannya akhirnya apa? Bisa jadi dia dipecat. Suasana kantor nggak nyaman, pasti nggak produktif. Sama teman, hubungan kayak gimana kalau kayak gitu terus-menerus? Akhirnya hidup sendiri, tak punya teman sampai mati. Ketika meninggal, waduh nggak ada yang ngangkat saya, jadi saya harus geger-geger sendiri gitu sampai itu. Udah amit-amit kan? Pada diri sendiri, konflik pada diri sendiri. Kalau apa yang terjadi bapak-bapak, ibu-ibu? Stres. Orang stres terus akhirnya apa tuh? Mengurung diri di kamar. Mulai coba obat-obatan terlarang segala macam sampai akhirnya apa? Kegerebek polisi, takut dia minum Baygon, nggak mati pula gitu loh. Bayangin mau bunuh diri aja gagal. Apakah hidup macam itu yang bapak-bapak, ibu-ibu inginkan? Pengen yang seperti itu nggak? Wah, ini teman-teman nggak ada suaranya nih. Pengen atau enggak? Enggak. Tentunya Anda menginginkan hidup yang harmonis. Di keluarga Anda bisa bahagia. Ketika ketemu sama pasangan Anda, waduh mesra banget gitu ya. Mau nikah udah 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun, tetap aja mesra banget. Ya, sampai anak-anaknya gelap, mama, papa ngapain? Ya kan? Di pekerjaan Anda bisa berprestasi, bisa berkarya. Benar-benar meningkatkan produktivitas Anda. Kalau yang baru masuk, Anda bisa menjadi rising star. Seperti yang tadi teman saya, Mbak Dewi bilang. Kalau bagi yang sudah established, bahkan dia bisa mengimprove organisasinya. Tapi dengan diri sendiri juga bagaimana? Ketika Anda menjalankan hidup dengan lebih tenang, lebih happy, lebih produktif, lebih enjoy. Menerima diri Anda apa adanya, menerima orang-orang dalam sekeliling Anda benar-benar mensyukuri hidup Anda. Bukankah hidup itu yang Anda inginkan? Betul? Nah, saya menemukan bahwa ternyata dibutuhkan nilai-nilai yang amat berharga. Nilai-nilai yang perlu Anda pegang, perlu Anda jalankan, perlu Anda aplikasikan di setiap aspek dalam hidup Anda, supaya hidup Anda benar-benar harmonis. Hidupkan nilai-nilai tersebut. Live your highest value. Sehingga Anda bisa merengkuh harmoni. Apa sih yang dimaksud dengan nilai itu? Ternyata menurut Schwartz, seorang peneliti, seorang psikolog yang fokus di bidang value, dia menemukan bahwa nilai-nilai adalah sebuah konsep besar yang menjadi tujuan utama seseorang, sehingga dia akan menentukan arahnya, mau bagaimana, tindakannya mau seperti apa, perasaannya seperti apa, pemikirannya seperti apa. Nah, sebagai orang yang feeling, saya agak keblinger dengan istilah ini. Izinkan saya menerjemahkannya dengan pemahaman saya. Mudah-mudahan kita semua bisa memahaminya. Saya mau tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu. Anda punya tokoh superhero favorit nggak? Punya, siapa aja? Boleh disebutkan ibu siapa? Spider-Man. Ya, si manusia laba-laba. Ada lagi yang lain? Shinchan superhero, Pak. Ampun. Aduh, kecuali udah jadi pahlawan bertopeng gitu ya. Aduh. Terima kasih atas masukannya. Itu jadi masukan berharga buat saya. Shinchan itu adalah seorang superhero. Oke, ada lagi pendapat lain yang punya superhero lain? Superman, kekuatannya berbeda-beda. Ada Superman, ada Spider-Man, ada Batman. Nah, ada salah satu superhero saya yang menjadi favorit saya. Filmnya juga sudah muncul sampai 3 sequel, dibintangi oleh Robert Downey Jr. Ada yang tahu apa? Iron Man. Iron Man itu punya kekuatan di mana? Cielah, kekuatannya itu di hati. Terima kasih Mas ya. Sebenarnya ini adalah core reaktor ya, bukan hatinya kedap-kedip seperti itu. Itu adalah core reaktor nuklir yang terbenam di dadanya dia. Kira-kira Iron Man, kalau si core reaktor, bukan lampu Petromax juga bukan ya. Kalau si core reaktor ini mati, apa yang terjadi pada Iron Man? Mati juga. Mungkin dia hidup sebagai manusia, tapi dia tidak bisa menjalankan peran dia sebagai seorang Iron Man. Dia tidak bisa akan mengalahkan musuh-musuhnya, melewati tantangan-tantangan yang ada, bakal hancur dia. Nah, bayangkan kalau Anda punya sesuatu yang amat besar, yang amat penting, yang Anda akan siap perjuangkan dalam hidup Anda, dan Anda letakkan di hati Anda, yaitu nilai-nilai tadi. Apakah itu cinta, ikhlas, jujur, berani, sabar, peduli, apapun deh. Tapi yang paling penting buat Anda,
dan Anda benar-benar pegang, dan Anda sebarkan, bukankah itu menjadi kekuatan Anda sebagai Iron Man? Dia akan menjadi kompas Anda, dia akan menjadi passion Anda, bahan bakar Anda, dia akan menjadi energi Anda. Dia akan menjadi kekuatan superhero Anda. Jadi, pelatihan Value Awareness Training ini akan mengajak Anda untuk menggali, menemukan, dan menghidupkan nilai-nilai tertinggi Anda, supaya Anda bisa tebarkan, sehingga hidup Anda harmoni. Lalu seperti apa pelatihannya Bang Wirzal? Untuk bisa melihat pelatihannya seperti apa, saya ingin mengajak Anda untuk melihat video berikut ini. Sebuah kejadian yang ada di mana kira-kira Bapak-bapak, Ibu-ibu? Sebuah pit stop, betul? Di Formula One. Ya. Anda, bayangkan Anda sedang menjalani kehidupan Anda berputar. Tapi bayangkan bahwa mobil Formula One saja perlu stop sejenak untuk bisa melaju dengan lebih cepat lagi. Anda di sini punya kendaraan, motor atau mobil, ada? Kira-kira setiap 5.000 km perlu apa? Perlu diservis, masuk ke bengkel. Masuk ke bengkel itu diservis karena rusak atau supaya nggak rusak? Supaya nggak rusak. Mobil aja perlu diservis supaya nggak rusak. Kapan terakhir kali kita stop sejenak dalam hidup kita dan menata ulang lagi apa yang paling penting dalam hidup kita? Supaya kita bisa maju lagi. Kalau kata rekan saya, Kang Hari Firmansyah, beri tepuk tangan untuk Kang Hari ya. Beliau mengatakan off dulu. Kapan waktunya kita stop dulu? Nah, pelatihan ini didesain sebagai sebuah pit stop dalam hidup Anda. Kesempatan untuk stop sejenak, melihat ulang apa yang paling penting dalam hidup Anda, menentukan arah Anda, supaya Anda jauh lebih bersemangat, jauh lebih cepat bisa mencapainya. Didesain menggunakan pendekatan practical self-awareness. Jadi yang praktis-praktis aja, nggak usah yang di awang-awang, nggak pakai tadi teori Squarce yang saya bingung banget. Tapi yang nyatanya apa? Kalau kita bilang nilai itu penting, nyatanya dalam bentuk apa? Kalau Anda bilang jujur itu penting, nyatanya dalam bentuk apa? Kalau Anda bilang disiplin itu penting, nyatanya dalam bentuk apa? Buat Anda. Dan Anda bisa pegang terus seperti tadi Iron Man. Dan pelatihan ini, tenang saja Bapak-bapak, Ibu-ibu, akan dilakukan dengan fun, simple, dan menyentuh hati. Benar-benar ini enjoy banget, dan saya ya kalau dibilang mungkin Mbak Rima bilang happy and productive, ya di sini this is where I'm happy. Saya nggak ngerasa kerja ketika lagi training, saya ngerasa benar-benar lagi have fun, being happy. Dan kalau pada saat saya have fun itu saya membantu banyak orang, saya bersyukur sekali. Mudah-mudahan saya bisa membantu Bapak-bapak, Ibu-ibu di sini semua juga. Baik, akan ada 3 prinsip yang akan kita pelajari dan juga 3 langkah. Apa saja prinsipnya? Yang pertama prinsipnya adalah manusia memiliki anugerah yang luar biasa dari Tuhan, yaitu kemampuan untuk memilih. Kita selalu bisa memilih kapanpun, dimanapun, sama siapapun. Yang tidak bisa kita pilih adalah konsekuensinya. Yang kedua adalah sejatinya kita, manusia, adalah seorang pemenang. Dari sejak zaman masih jadi sel sperma pun kita sudah jadi pemenang, betul? Cuman satu yang jadi. Jadinya Bapak di sini, jadinya Ibu, gak yang lain. Dari zaman sel sperma pun kita adalah seorang pemenang. Dan yang ketiga adalah, kalau kita mau menyadarinya, sebenarnya jawabannya sudah ada di dalam diri. Kalau dalam, tadi Mbak Dewi cerita tentang coaching, bahwa all resources is already inside you. Sudah ada di dalam diri Anda.
Jawabannya itu udah ada di dalam diri Anda. Nilai-nilai tersebut udah ada di dalam diri Anda, makanya Anda nggak cari keluar. Makanya kata-katanya adalah menggali ke dalam. Karena keterbatasan waktu, saya akan fokus untuk membahas satu saja, boleh? Ya, yang lebih dalam. Oke, manusia memiliki anugerah yang luar biasa, yaitu kemampuan untuk memilih. Saya mau tanya sama bapak-bapak, ibu-ibu, menurut Anda lebih pintar mana, tikus atau manusia? Hah? Manusia atau tikus? Tikus atau manusia? Oke, baiknya kita lakukan simulasi saja. Mau? Oke, saya butuh 4 orang laki-laki maju ke depan, siapa saja? Kalau yang merasa belum jadi laki-laki, cowok juga boleh. Mas, laki-laki mas. Laki-laki mas. Oh iya, terima kasih mas ya. Mas Dinar ini luar biasa. Beri tepuk tangan dong sekali lagi buat teman sahabat saya. Mas Dinar. Mas siapa mas? Mas Adnan. Beri tepuk tangan untuk Mas Adnan. Mas siapa? Ari. Mbak Ari, beri tepuk tangan untuk Mbak Ari. Mas siapa? Andi. Pak Andi, beri tepuk tangan untuk Pak Andi ya. Boleh, jangan, bukan arisan di sini ya, tolong ya. Agak jauh-jauhan, boleh agak jauh-jauhan. Maju sedikit, 1 langkah ke depan. Dan sekarang saya membutuhkan 1 orang wanita untuk bantu saya, siapa saja? Wanita mas, wanita. Mbak Ai mau maju? Siapa yang mau maju, silakan. Mbak Ira, beri tepuk tangan. Wah, saya IDP nih ya, tapi bukan IDP-nya bukan Indah Dewi Pertiwi, ini Irama Damayanti Pohon. Beri tepuk tangan dulu dong buat Mbak Ira. Nah, sekarang buat bapak-bapak laki-laki yang tersisa di sini, tolong rapikan baju Anda. Rapikan kemeja Anda, rapikan baju Anda. Rapikan rambut Anda, kalau ada. Mohon maaf ya mas, aduh. Ya kan saya susah, kalau nggak ada gimana mau dirapikan gitu kan. Oke, Mbak Ira, dari laki-laki yang ada di sini, mana yang menurut Mbak Ira mewakili sosok laki-laki ideal? Tolong jangan banyak pilih-pilih Mbak, memang ini barang sisa ekspor. Oke, yang mana Mbak Ira kira-kira? Mewakili sosok pria ideal itu yang mana? Bukan buat dikawinin Mbak, tenang aja. Yang mana? Kira-kira yang mewakili sosok pria ideal? Dipilih. Yang depan udah nggak bisa, udah nggak available. Abang siapa? Iya, yang di depan udah nggak bisa dipilih. Yang duduk. Iya itulah. Siapa? Jangan Mas Indra dong. Jangan. Selain Mas Indra pokoknya. Udah ditunjuk aja, nggak usah kenal juga nggak apa-apa. Hah? Mas Firman yang mana Mas Firman? Yang mana? Hah? Makanya Mbak Ira sekarang lihat dari yang ada aja, laki-laki yang ada di sini. Apalagi kalau Anda nanti memang mau mencari jodoh, jangan karena kata orang doang, yang ini aja gitu. Anda belum lihat. Sekarang lihat dulu dari yang ada, kira-kira mana yang mewakili sosok pria ideal. Gak tahu, yaudah kenal aja. Ditunjuk aja, Kang Hari. Beri tepuk tangan untuk Kang Hari. Silakan maju ke depan, Kang Hari sini. Peneliti ingin tahu lebih pintar mana tikus atau manusia. Dan ada sebuah labirin. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu labirin? Ya kan? Di labirin itu kan kita nggak tahu ujungnya ada di mana. Dan di ujungnya ada 4 kotak. Kotak A, kotak B, kotak C, kotak D. Dan diletakkanlah di ujung labirin tersebut sesuatu yang disukai sama tikus. Apa itu? Keju. Padahal kalau di Indonesia terasi juga mau ya. Tapi masa Mbak Ira jadi terasi? Mbak Ira akan menjadi keju. Diletakkanlah di belakang kotak keempat. Kotak D. Sini, belakang ke sini. Taruh di sini. Dan pemeran utama kita untuk siang ini sebagai seekor tikus adalah Kang Hari. Beri tepuk tangan buat Kang Hari. Jadi seekor tikus. Di sarang tikus dulu sebentar ya. Tikus lapar. Dia pengen mencari keju. Tahu nggak kejunya di mana? Nggak. Berarti apa yang harus dia lakukan? Mencari. Dengan cara apa? Mengendus-ngendus. Udah pada mandi semua kan? Kayaknya ini agak diragukan. Dari kemarin bajunya itu terus soalnya ya. Oke. Berarti akan mencari dengan mengendus-ngendus. Silahkan coba cari dari kotak pertama. Sampai sesak napas ya. Adakah kejunya di kotak pertama? Kayaknya baunya terasi ya. Bukan bau keju nih ya. Apa? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Apa yang akan dilakukan tikus ketika dia nggak dapetin kejunya di kotak pertama?
Dia akan cari lagi. Tapi mari kita sama-sama mengambil hikmah. Apa yang dilakukan sama manusia ketika nggak dapetin apa yang dia inginkan? Nggak bisa move on. Sedih, stres. Bener nggak? Mulai menyalahkan orang lain. Misalnya Anda ngelamar kerja, baru sampai tahap wawancara, ternyata akhirnya gagal. Maaf, Anda tidak bisa diterima di perusahaan kami. Terima kasih. Bisa jadi berapa minggu belum mau kirim surat lamaran lagi. Ya, baru nembak sekali, gagal. Ya, wah, nggak memperjuangkan benar-benar tuh. Habis baru ketemu udah nembak, repot juga kan? Gagal, nggak mau move on. Tapi tikus tahu kalau dia diem di sini dia dapetin yang dia inginkan nggak? Enggak, maka dia akan mencari lagi. Go, tikus cari ke kotak kedua. Terlalu menghayati nih kayaknya ya. Oke. Ada di kotak kedua? Nggak ada juga. Apa yang akan dilakukan sama tikus? Cari lagi. Oke, langsung cari ke kotak ketiga. Ini udah kayak keju banget ya. Keju busuk ya. Sorry ya. Oke, nggak ada. Cari ke kotak keempat. Ada kejunya? Tapi ada nggak kejunya? Oke. Temui kejunya. Temui kejunya, tolong dikeluarkan dong, Mbak, disimpan terus. Senang ketemu keju, tikus? Senang banget, tikus. Oke, tikus kembali lagi ke sarangnya. Boleh dibawa pulang nih ya. Tikus sesudah dapat makanannya, dia bersyukur, dia senang, dia balik lagi. Sekarang tikus lapar lagi. Dia pengen mencari apa? Keju. Dia tahu nggak kejunya ada di mana? Tahu, di mana? Kotak keempat. Apa yang akan dia lakukan? Dia akan coba-coba lagi nggak? Yang pertama dia nggak tahu karena nggak tahu dia coba. Tapi tikus tahu kalau kesini lagi dia nggak akan dapetin apa yang dia inginkan. Maka tikus akan langsung menuju sasaran. Tikus langsung menuju sasaran. Cepetan mah. Tikus nggak ada yang sedih begitu. Begitu sedih dia langsung tabrak mobil dia ya. Ada kan? Senang ketemu kejunya? Kita sama-sama ambil hikmah dulu. Manusia udah tahu datang terlambat benar atau salah? Coba. Mencontek, benar atau salah? Salah. Masih juga coba. Udah tahu salah, masih juga coba-coba. Itulah manusia. Manusia udah tahu yang namanya selingkuh, berzina, narkoba, minum-minuman terlarang, berjudi, benar atau salah? Masih juga coba-coba. Kok gajaran Bapak gak enak semua ya Pak? Mohon maaf ya Pak ya. Manusia udah tahu yang namanya selingkuh itu. Saya nanyanya benar atau salah kok jawabannya indah. Kebetulan ada rekan saya juga Kakak Indah dari Metro TV, beri tepuk tangan. Ya, bukan selingkuh itu indah, bukan ya? Udah tahu itu indah, masih juga dicoba-coba. Udah tahu itu salah ya, masih juga dicoba. Tikus tahu kalau di sini dia akan mendapatkan harmoni, nggak akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Dia langsung menuju sasaran. Oke, tikus. Kembali lagi ke sarang tikus. Kang masih 30 kali bolak-balik ya. Peneliti ingin tahu lebih pintar mana tikus atau manusia. Dipindahkanlah keju ke belakang kotak ketiga. Silakan. Tikus lapar ingin mencari keju. Apa yang akan dia lakukan? Ke kotak keempat. Oke, tikus, go langsung menuju kotak keempat. Enggak, makasih ya. Jauh-jauh dari Bandung loh, subhanallah. Ada kejunya? Gak ada. Apa yang akan dilakukan sama tikus ketika dia gak dapetin apa yang dia inginkan? Mencari lagi. Yuk kita sama-sama ambil hikmah. Manusia sudah biasa mendapatkan sesuatu yang nyaman, yang enak di sini. Tahu-tahu hilang. Apa yang terjadi? Sedih, marah, kecewa, menyalahkan orang lain. Bahkan bisa galau, bahkan bisa menyakiti orang lain, bahkan bisa menyakiti diri sendiri. Anda akan kehilangan pekerjaan Anda, bapak-bapak, ibu-ibu. Baik karena dipromosikan, bisa juga karena dipecat, bisa karena perusahaan Anda bangkrut, bisa macam-macam. Berapa lama yang Anda butuhkan untuk move on, mencari pintu-pintu rezeki lagi? 5 tahun membina hubungan, tiba-tiba ditinggal, kawin. Sakitnya tuh di sini. Ya kan? Berat soalnya biaya membina hubungannya, Bu ya. Kalau sakitnya di sini nanti bilang jantung saya sakit, nggak mau saya gitu ya. Mendingan sini aja dulu.
Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mau membuka pintu-pintu silaturahim lagi? Untuk berkenalan sama orang baru lagi. Apakah Anda pernah, bapak-bapak, ibu-ibu, membuka koran di satu hari dan melihat seekor tikus gantung diri di pohon toge karena tidak dapat kejunya? Adakah tikus yang seperti itu? Atau dia nabrak-nabrakin kepalanya ke tembok gitu? Nggak ada. Kalau dia nggak dapetin apa yang dia inginkan, maka dia akan cari lagi. Jadi tikus, apa yang akan Anda lakukan? Cari lagi dari kotak pertama. Silakan. Dari kotak pertama dulu. Ada di kotak pertama? Gak ada. Cari lagi ke kotak kedua? Ada? Gak ada. Cari ke kotak ketiga? Ada kejunya? Ada kembaran tikusnya ya? Ada kejunya? Temui kejunya? Senang ketemu keju? Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk teman-teman kita semua di sini. Terima kasih Mas, Mbak. Silakan kembali Kang. Terima kasih banyak. Jadi lebih pintar mana nih, tikus atau manusia? Manusia, karena bisa memilih selingkuh ya bapak-bapak ya. Bapak-bapak ibu-ibu, tikus diberikan sama Tuhan yang namanya insting. Kalau kamu lapar, kamu akan cari apapun itu, bagaimanapun caranya itu. Tapi manusia mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Apa itu? Yaitu akal. Digunakan buat apa? Berpikir untuk apa? Memilih, menentukan pilihan Anda. Masalahnya kalau kita bisa memilih, tapi pilihan kita lebih buruk daripada tikus. Bego nggak tuh? Makanya koruptor dibilang tikus. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, Anda selalu bisa memilih kapanpun, dimanapun, sama siapapun. Yang nggak bisa Anda pilih adalah resikonya atau konsekuensinya. Loh Bang Wirzal, kalau kayak begitu saya bisa bilang dong, saya memilih untuk tidak sholat. Misalnya Anda seorang muslim. Saya akan bilang terserah. Daripada Anda terpaksa untuk sholat. Tapi nanti kalau Anda sudah sampai jahanam sektor sekian, nggak usah BBM saya, Bang. Lagi panas-panasnya nih di sini gitu. Iya kan? Kenapa nggak Anda bilang, saya memilih untuk sholat karena saya mencintai Tuhan saya. Loh Bang Wirzal, ada yang nggak bisa saya pilih. Saya kan nggak bisa memilih siapa yang jadi orang tua saya. Betul, Anda tidak bisa memilih siapa yang menjadi orang tua Anda. Tapi Anda bisa memilih bagaimana mau bersikap pada beliau. Mau cuek kah, masa bodoh kah, kabur kah? Atau Anda mau membahagiakan mereka. Itu pilihan. Itu adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Jadi prinsip yang pertama adalah memilih. Yang kedua adalah tentang pemenang. Dan yang ketiga adalah bahwa sejatinya, kalau Anda mau menyadarinya, jawabannya ada di dalam diri Anda sendiri. Dan kita juga akan belajar 3 langkah. Apa aja 3 langkahnya? Sebelum belajar 3 langkah itu, saya mau tanya sama Anda. Anda suka nonton film? Tahu film Kung Fu Panda nggak? Tahu ceritanya tentang seekor apa? Yang belajar apa? Makanya judulnya, coba masuk Indonesia. Berubah jadi Kung Fu Pocong Perawan kan? Nggak ada panda soalnya di Indonesia, bener nggak? Jadi Kung Fu Pocong Perawan, kok Kung Fu Pocong Perawan? Kung Fu Panda, si Po ketika lagi galau. Ya, ketika dia lagi bingung. Hidup gue benar-benar gak ada artinya. Gue udah latihan kungfu tiap hari gak ada gunanya. Selalu aja dikalahin sama si Tigres, si Monkey, si Mantis, si Piper semuanya. Gue gak bisa apa-apa. Apa gue berhenti aja ya? Padahal mereka bilang gue adalah si Dragon Warrior yang akan bisa mengalahkan si penjahat Ailung itu. Apa gue kebalik lagi aja jadi tukang mie lagi aja ya? Dan pada saat ketika Po galau seperti itu, datanglah gurunya si kura-kura, Master Ukwe. Po, kamu terlalu sibuk memikirkan apa yang sudah berlalu dan apa yang belum terjadi. Remember, yesterday is history, tomorrow is a gift, and tomorrow is mystery, but today is a gift. That's why we call it present. Bapak-bapak, ibu-ibu. Yesterday, hari kemarin adalah sebuah history, sejarah. Sudah berubah belum? Sudah terjadi belum? Bisa kita rubah nggak? Nggak bisa. Yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan apa buat masa lalu kita? Ngambil pelajaran, yang ngambil hikmahnya. Supaya kalau yang bagus bisa kita ulangi, kalau yang buruk supaya tidak terjadi lagi.
Tomorrow is mystery. Udah kejadian belum masa depan? Belum. Apa yang bisa kita lakukan? Mempersiapkannya. Tapi semua itu dilakukannya kapan? Sekarang. Today is a gift, that's why we call it present. Dan present dalam bahasa Inggris memiliki 3 arti. Apa aja artinya? Hadiah, saat ini, hadir. Ya, makanya yang benar seharusnya adalah daftar presensi, jangan daftar absensi. Berarti kalau daftar absensi kita cari yang nggak ada. Padahal yang perlu kita cari adalah yang datang, benar nggak? Fokus sama yang hadir. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Anda hadir saat ini, bukankah itu adalah sebuah anugerah? Kenapa? Karena Anda nyambung antara badan Anda, pikiran Anda, perasaan Anda hadir di sini. Itu namanya khusyuk, hadir, menikmati setiap saat Anda. Itu harmoni. Bayangkan, Anda lagi sholat tapi, kunci gua mana ya? Itu nggak hadir. Badan sholat, pikiran kemana-mana, perasaan kemana-mana. Di kantor, mau kerja tapi malah bawa urusan rumah. Di rumah malah bawa urusan kantor. Itu nggak hadir. Setiap orang yang ngasih, bagaimana dia bisa? Dia nggak menikmati momen Anda. Nah, pelajaran dari ini yang akan menjadi 3 langkah yang akan kita lakukan dalam pelatihan Value Awareness Training. Ada tentang past, ada tentang present, ada tentang future. Betul? Apa yang akan kita lakukan? Yang pertama, kita akan berdamai dengan masa lalu. Make peace with your past. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Anda melepaskan sampah-sampah emosi masa lalu Anda. Beban-beban Anda lepaskan, Anda ikhlaskan. Anda ambil pelajarannya, Anda ambil hikmahnya. Supaya apa? Supaya Anda kalau mau mencapai impian Anda nggak bawa gembolan-gembolan berat itu. Batu kok dibawa-bawa, sampah kok dibawa-bawa. Padahal Anda mau mencapai impian Anda yang mulia. Dan bagaimana mungkin orang bisa menjadi harmoni kalau dia tidak bisa berdamai dengan masa lalunya. Contohnya seperti apa? Contohnya Anda mau memaafkan orang lain. Walaupun Anda tahu itu menyakiti Anda. Tapi buat apa Anda bawa-bawa terus? Supaya apa? Supaya Anda lebih ikhlas, lebih enjoy jalanin hidup Anda. Itu adalah langkah pertama yang akan kita lakukan dalam pelatihan Value Awareness Training. Langkah kedua adalah membawa harmoni ke masa sekarang. Kita akan gali, cari, temukan, dan hidupkan akhirnya nilai-nilai tersebut. Supaya dipraktekkan di setiap aspek kehidupan kita. Misalnya apa? Yang paling penting misalnya buat Anda adalah jujur. Maka jujurlah di pekerjaan Anda. Dengan keluarga Anda. Dengan teman-teman Anda. Bahkan ketika Anda sendirian pun, Anda tetap jujur. Pentingnya apa? Supaya si jujur itu jadi kompas buat Anda. Jadi petunjuk buat Anda. Nilai-nilai ilahiyah tertinggi itu terus Anda pegang. Dan yang ketiga adalah prepare for your future. Siapkan masa depan Anda. Sesuai apa? Sesuai nilai-nilai tadi. Supaya Anda mempersiapkan kehidupan yang bukan cuma buat diri Anda, tapi juga bermanfaat sebanyak-banyaknya buat orang lain. Tujuannya apa? Supaya Anda benar-benar bersemangat, berenergi, termotivasi untuk mencapai impian-impian Anda. Dan itu adalah 3 langkah yang akan kita lakukan dalam pelatihan Value Awareness Training. Dan saya hari ini akan mengajak Anda semua untuk lakukan satu latihan saja. Satu latihan yang kita lakukan, satu teknik yang kita lakukan dalam pelatihan Value Awareness Training. Mau kita lakukan sama-sama? Mau? Oke. Untuk itu, saya hanya akan mengajak Anda untuk melakukan sesuatu yang sangat sederhana, yaitu bernafas. Bukan mas, bukan bernafas dalam kubur, bukan ya. Bernafas. Anda semua bisa bernafas? Bisa. Pertanyaan bodoh banget nggak sih? Pertanyaan saya adalah, apakah Anda sadar Anda bernafas? Anda menyadari tarikan dan hembusan nafas Anda. Anda mensyukuri dan menikmati tarikan dan hembusan nafas Anda. Jadi, saya hanya akan minta Anda untuk duduk yang nyaman. Kakinya menjejak ke tanah dua-duanya. Kalau Anda bisa senderan, boleh senderan, tegakkan badan Anda. Tangan letak, yang kalau misalnya Anda membawa barang-barang atau handphone Anda, kalau boleh kita stop sejenak dulu, kita biar hadir sama diri kita sendiri. Tangan tolong diletakkan di paha. Paha masing-masing loh ya mas. Jangan paha orang taruh di paha ke sebelah gitu. Kejadian soalnya bapak-bapak, ibu-ibu, bener-bener tuh orang belum punya value banget tuh ya. Letakkan tangan di paha. Wah repot deh kalau saya kalau begitu. Tangan di paha masing-masing. Dan kita akan bernafas. Anda menarik nafas melalui hidung. Keluarkan melalui mulut. Nikmati saja benar-benar nafas Anda. Baik, kapanpun Anda siap,
Izinkanlah Anda untuk menutup mata Anda sejenak biar Anda bisa rileks, Anda bisa tenang, dan syukuri saja setiap tarikan dan hembusan nafas Anda. Pejamkan mata Anda sejenak, tarik nafas Anda yang panjang, keluarkan dengan perlahan. Sekali lagi tarik nafas Anda yang panjang, keluarkan dengan perlahan. Sekali lagi, tarik nafas yang panjang, tahan sejenak, keluarkan perlahan dengan suara Diatur nafas Anda seperti itu. Kini izinkanlah diri Anda mensyukuri tubuh Anda. Dimulai dengan mata Anda. Berikanlah perhatian kepada mata Anda yang dengannya Anda dapat melihat. Tariklah nafas Anda yang panjang. Keluarkan dengan perlahan. Dan izinkan ketika Anda mengeluarkan nafas Anda, ucapkan saja dalam hati, terima kasih ya Tuhan, Kau telah berikan anugerah mata ini. Berikan juga perhatian kepada telinga Anda yang dengannya Anda mendengar. Suara-suara apa yang Anda suka untuk dengar? Apakah musik favorit Anda? Suara alam ini atau panggilan sayang dari orang-orang yang mencintai Anda? Apapun itu, izinkanlah diri Anda untuk menarik nafas yang panjang. Mengeluarkan dengan perlahan. Dan setiap tarikan dan hembusan nafas Anda hanya akan membantu Anda semakin bersyukur. Berikan juga perhatian kepada hidung Anda, yang dengannya dia bisa menarik nafas, mengeluarkannya, tanpa pernah Anda harus berpikir, bahkan nafas itu udaranya gratis. Kapan terakhir kali Anda stop sejenak dan mensyukuri hal tersebut? Izinkanlah kali ini Anda benar-benar menarik nafas yang panjang, mengeluarkannya perlahan, dan setiap tarikan dan hembusan nafas Anda hanya akan membantu Anda semakin bersyukur. Berikan juga perhatian kepada mulut Anda yang dengannya Anda dapat makan. Apa makanan favorit Anda? Apa minuman favorit Anda? Dengan mulut ini pun Anda dapat berbicara, kata-kata apa yang paling sering keluar dari mulut ini. Apapun itu, izinkanlah diri Anda untuk menarik nafas yang panjang. Keluarkan dengan perlahan. Dan setiap tarikan dan hembusan nafas Anda hanya membuat Anda semakin bersyukur. Berikan juga perhatian kepada leher, bahu, lengan, tangan, sampai dengan jemari tangan. Yang dengannya Anda dapat bekerja, Anda dapat berkarya, mencipta. Bukankah tangan ini adalah anugerah yang luar biasa? Jadi izinkanlah diri Anda untuk menarik nafas yang panjang, mengeluarkan dengan perlahan, dan terus nikmati rasa syukur Anda. Berikan juga perhatian kepada jantung Anda yang berdetak dan berdetak dan berdetak lagi tanpa pernah Anda suruh. Bayangkan kalau dia berhenti berdetak beberapa saat saja. Apakah Anda sudah benar-benar siap untuk kembali kepadanya? Apapun itu, berikanlah perhatian dan rasa syukur yang paling dalam atas jantung yang luar biasa yang sehat ini, yang menjadikan Anda hidup. Tarik nafas Anda yang panjang, keluarkan perlahan. Berikan juga perhatian kepada paru-paru, usus, lambung, semua organ dalam yang mungkin kita tidak kenal satu persatu, yang selalu bekerja, membuat kita selalu sehat, tanpa pernah kita suruh. Tariklah nafas Anda yang panjang, keluarkan perlahan, dan syukuri semua organ-organ dalam Anda. Berikan juga perhatian kepada paha, lutut, betis, kaki Anda, yang dengannya Anda bisa melangkah, berjalan, melompat, bahkan terbang mencapai impian-impian Anda. Bukankah itu adalah anugerah yang luar biasa? Jadi izinkanlah diri Anda untuk mensyukurinya dengan menarik nafas yang panjang dan mengeluarkannya dengan perlahan. Kini, jadikanlah utuh dari ujung rambut hingga ujung kaki tubuh Anda hadir di sini sekarang. Berikan juga perhatian kepada apapun yang Anda pikirkan sekarang.
Apakah Anda memikirkan sebuah tugas yang perlu Anda selesaikan? Atau Anda memikirkan sebuah janji temu setelah acara ini? Apapun itu, bukankah pikiran-pikiran Anda adalah anugerah yang luar biasa? Dengannya Anda dapat berinovasi, dengannya Anda dapat mencipta, dengannya Anda dapat menentukan pilihan Anda. Apapun yang Anda pikirkan, izinkan Anda untuk mensyukurinya. Jadi, tariklah nafas Anda yang panjang. Mengeluarkannya dengan perlahan. Dan syukuri saja pikiran-pikiran Anda. Syukuri juga dan berikan perhatian perasaan-perasaan Anda. Apa yang Anda sedang rasakan sekarang? Apakah Anda merasakan ketakutan, kesedihan, kecemasan, kemarahan? Atau Anda merasakan penasaran? Atau Anda merasakan tenang? Anda merasakan damai? Anda merasakan jujur? Anda merasakan ikhlas? Anda merasakan bebas? Anda merasakan penuh cinta? Apapun yang Anda rasakan, bukankah perasaan itu membuat warna dalam hidup Anda? Jadi izinkanlah diri Anda untuk menarik nafas yang panjang, mengeluarkannya dengan perlahan, dan syukuri saja nikmat memiliki perasaan-perasaan Anda. Kini, hadirkanlah tubuh Anda, pikiran Anda, perasaan Anda hadir di sini sekarang. Kini berikanlah perhatian Anda pada jiwa Anda, ruh Anda, nyawa Anda yang membuat Anda hidup. Hidup macam apa yang Anda jalani selama ini? Dan hidup macam apa yang ingin Anda ciptakan di sisa waktu Anda? Apapun itu, tariklah nafas Anda yang panjang, keluarkan dengan perlahan, dan syukuri saja hidup Anda. Sebentar lagi kita akan membuka mata. Kita akan bernafas lagi bersama-sama sebanyak 3 kali. Dan pada saat Anda membuka mata, Anda akan merasa jauh lebih fresh, jauh lebih bersemangat, jauh lebih siap untuk belajar dan menghadapi semua tantangan-tantangan Anda. Dan Anda akan siap untuk benar-benar mengejar impian-impian Anda. Tarik nafas Anda yang pertama, tarik nafas Anda yang panjang. Keluarkan dengan perlahan. Nikmati betul-betul setiap tarikan dan hembusan nafas Anda dan udara. Sekali lagi tarik nafas Anda yang panjang. Keluarkan dengan perlahan. Nikmati betul-betul. Terakhir, tarik lagi nafas yang panjang. Dan tahan sejenak agar Anda benar-benar bisa menghargai dan mensyukuri nafas Anda. Dan kemudian perlahan keluarkan dengan suara ah. Gosok-gosokkan kedua tangan Anda, usapkan ke muka, dan perlahan sekali kapanpun Anda siap, silahkan buka mata Anda. Lampu jangan dinyalakan terlebih dahulu, Mas, biar nyaman dulu matanya. Baik. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Apa yang Anda rasakan sekarang? Relax. Bapak, apa yang Anda rasakan sekarang, Pak? Tenang. Mang, Benny, apa yang dirasain sekarang? Ngangguk-ngangguk saya nggak ngerti apa. Hah? Adem. Emang pakai AC sih Mas di sini ya. Ibu, apa yang dirasakan? Lebih relax ya, lebih nyaman. Ya. Kita kadang-kadang kalau lagi kerja ya, punya waktu istirahat cuman sebentar, betul? Buat makan siang, sholat, ya, istirahat. Makanya tulisannya kan isoma kan, istirahat, sholat, dan makan siang. Ya, istirahat dulu gitu ya. Terus akhirnya udah deket-deket, wah harus sholat. Wah terakhir belum makan, harus makan. Makanya harusnya dibalik, somai gitu kan. Sholat dulu gitu kan, baru habis itu makan. Sehingga habis itu sisanya punya waktu untuk istirahat. Nah ketika Anda membutuhkan energi lagi buat recharge, izinkanlah diri Anda untuk stop sejenak. Ya barang sekitar 5 menit, 10 menit. Hanya bernafas saja, menikmati nafas Anda. Supaya sesudah itu Anda bisa maju lagi, bisa beraktivitas lagi dengan nyaman. Atau ketika Anda misalnya di malam kesulitan untuk tidur, ya, karena memikirkan si teman Anda yang menikung Anda tadi itu kan, atau siapapun, atau yang ada kerjaan yang membuat Anda nggak bisa tidur, atau seperti saya semalam bingung besok mau launching gimana nih nggak bisa tidur. Yang saya lakukan adalah apa? Menikmati aja, mensyukuri semua hal yang ada dalam hidup saya. Bapak Ibu, Anda mendapatkan manfaat dari 45 menit kita ini? Dapat?
Sahabat, alhamdulillah mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat buat kita semua. Dan bayangkan kalau dalam 45 menit ini saja kita bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, bagaimana kalau kita bisa bekerja sama, mencari, menggali, dan menemukan, dan kemudian menghidupkan nilai-nilai yang paling penting dalam hidup kita dalam training 2 hari. Training ini training yang luar biasa, training ini selama 25 jam, yang wow banget buat saya, mengubah hidup saya, dan itu menjadikan saya pengen banget berbagi ke sebanyak-banyaknya orang. Waktu itu saya diajarkan oleh guru saya, almarhumah Ibu Dinda Sabtaji Yahya, dan saya ingin meneruskan cita-cita beliau untuk berbagi hal ini. Dan pelatihan ini juga bisa diadakan di dalam instansi atau perusahaan Anda. Kita bisa atur sebagai sebuah acara camp, gitu ya, bootcamp gitu, atau disesuaikan dengan waktu yang Anda miliki di instansi dan perusahaan Anda. Tapi kami juga punya, ya, pelatihan publik, karena saya dibesarkan di public training, pertama kali ngikut di situ, kemudian jadi fasilitator di situ, terus saya ikutin, dan insya Allah pada tanggal 31 Januari dan 1 Februari, tolong dicatat dan di-book tanggal Anda. Kami akan mengadakan pelatihan Value Awareness Training ini yang angkatan yang ke-31. Ya, angkatan yang ke-31 dengan penyesuaian modul yang luar biasa hasil tempa ini. Yang membuat kita jadi jauh lebih mudah memahami prinsip dan langkah-langkahnya. Langkahnya amat mudah. Make peace with your past, bring harmony in your present, and prepare for your future. Ya, tanggal 31 Januari, 1 Februari 2015 ada di brosur saya, dan spesial untuk teman-teman yang datang hari ini di acara 9 Hours 9 Expert 9 Solutions, Anda akan mendapatkan diskon istimewa sebesar Rp500.000 untuk mengikuti pelatihan ini. Dan bagi Anda yang mendaftar hari ini juga, nanti ke tim saya yang batiknya merah-merah ya, ada Mas Ajis ya, ada Mas Dodi, Mas Hadi. Kalau Anda mendaftar hari ini juga akan ada mendapatkan diskon tambahan lagi, nanti bisa tanya sama mereka. Baik, untuk menutup hari kita, saya ingin mengajak Anda untuk melihat sebuah video singkat. Tapi sebelum melihat video ini, saya ingin Anda pejamkan mata sejenak dan ingat-ingat orang yang paling Anda sayangi, baik itu mungkin pasangan Anda, anak Anda, atau orang tua Anda. Kalau Anda sudah mengingat mereka, silakan buka mata Anda dan silakan kita nikmati video berikut ini. ผมอยากมีเวลามากกว่านี้ เวลาที่จะบอกลูกผมว่า ผมรักเขามากที่สุดในโลก ลุกขึ้นมาลุกอย่างนี้เดียวเราลูกผู้ชายน่ะ อยากใช้เวลาเข้าใจเขามากกว่านี้ โอ้ผมฉันเห็นแกไปมั่วสุมดนตรีอ่ะนั่นแหละบ้านเพื่อน อยากฟังในสิ่งที่เขาอยากพูด แน่แล้วใช่ไหมออกไป อยากคุย อยากฟังเพลงของเขา อยากขอโทษ ก็อย่างที่ผมบอก ผมอยากมีเวลามากกว่านี้ เวลาที่จะได้ทำในสิ่งที่ผมยังไม่ได้ทำ เวลาที่จะรักและดูแลเขามากกว่านี้ Bapak Ibu yang saya sayangi, ujung-ujungnya hidup kita adalah mati. Pasti terjadi. Daripada kita hidup nggak ada bedanya, nggak membuat perbedaan. Kenapa kita nggak hidup yang sehidup-hidupnya? Kenapa kita nggak hidup yang luar biasa? Kenapa kita nggak hidup yang sukses mulia? Kenapa nggak kita hidup yang membawa nilai-nilai yang paling penting dalam hidup kita, supaya orang-orang yang di dalam lingkungan kita pun bisa harmoni, bukan cuma buat diri kita. Bapak Ibu, live your highest value, embrace harmony. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Rizal.